Maluku Bicara N25 mengupas tuntas berbagai fenomena dan permasalahan secara kontekstual dari berbagai perspektif kekinian, serta menjadi sarana informasi yang berbeda dalam pengkajian berbagai isu serta opini publik yang terjadi di Maluku. Menghadirkan narasumber yang berkompeten dan terpercaya dan menjadi pilihan publik untuk disimak. Saya Ongel Kipio di Maluku Bicara N25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Ongel Kipio di Maluku Bicara N25. Di kesempatan ini kita kedatangan salah satu narasumber kita, yaitu Pak Insinyur Jemmy Matita. Beliau merupakan mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Ambon di periode 2014-2019, dan saat ini beliau dipercayakan oleh Pak Murad Ismail sebagai Ketua DPD sebagai Wakil Ketua DPD Bidang Pemenangan Pemilu. Bapak saudara semua, seperti yang kita ketahui bahwa pada pemilu legislatif 2024 nanti, sesuai dengan pernyataan resmi dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Ambon Pak Gera Mailoa bahwa PDIP menargetkan merebut kursi Ketua DPRD Kota Ambon. Oleh itu kita akan berbincang-bincang dengan Pak Jemmy Matita. Kita sapa dulu narasumber kita. Pak Jemmy Matita, selamat siang Pak. Selamat datang di Maluku Bicara N25 Pak. Pada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita bahas bersama menjadi sebuah konsumsi publik dan khusus untuk pengurusan kader PDI Perjuangan. Pak ini menjemput pemilihan legislatif 2024. PDIP menargetkan kursi DPRD. Yang Pak lihat sejauh ini persiapan PDI Perjuangan Kota Ambon dalam menghadapi pemilihan legislatif 2024 seperti apa Pak? Baik, terima kasih Bung Ongel. Selamat siang kepada para penonton, para pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jadi persiapan PDI Perjuangan bukan saja di Kota Ambon, karena kita mengarah kepada keselarasan persiapan di pusat. Jadi ketika persiapan di pusat dilakukan, maka dia harus turun ke bawah dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh jajaran partai di semua level, di semua tingkatan. Nah, persiapan PDI Perjuangan di pusat itu sudah dimulai sejak November 2022 lalu. Proses rekrutmen caleg sudah dimulai pada waktu itu. Oktober, November itu proses rekrutmen caleg sudah dilakukan. Bahkan pada tingkatan seperti itu sudah dilakukan psikotes terhadap seluruh caleg. Sudah dilakukan psikotes, kemudian juga dilakukan wawancara kepada para caleg, dan kita menargetkan untuk setiap dapil di seluruh Indonesia dan di Maluku khususnya Kota Ambon, setiap dapil harus mengakomodir 200% caleg dari jumlah kursi di masing-masing dapil. Nah, sehingga kebutuhan caleg di PDI Perjuangan sekarang ini itu sudah mencapai 200% dari rata-rata perolehan kursi masing-masing dapil, atau secara keseluruhan untuk Kota Ambon. Kalau kursi DPRD-nya itu 35, maka bakal caleg kita itu sudah berada pada posisi 70 orang bakal caleg. Itu Berarti 200% ya? 200%. Itu amanat peraturan partai, amanat partai yang sudah dilakukan. Baik. Kemudian setelah tahapan itu, tahapan selanjutnya adalah mempersiapkan para caleg yang juga sudah 3 periode. Mempersiapkan para caleg yang sudah 3 periode menjadi ujung tombak untuk perolehan atau penambahan suara pada masing-masing dapil. Berarti termasuk Pak Jemmy yang sudah 3 periode. Harus ada peningkatan Pak. Ya, Pak Jemmy sebelumnya, berapa perolehan suara persorangan yang Pak capai pada saat pemilu 2019 kemarin? 2019 lalu itu perolehan suara saya kan di angka 2.600. Berarti target besok berapa yang Pak sudah siapkan? Besok targetnya harus lebih dari 2.600 itu. Bisa harus 3.000 seperti itu, atau 2.000, lebih dari 2.600, tidak boleh turun dari itu target kita. Pak yakin bisa sampai target itu?
Kalau yakin pasti semua orang yakin, termasuk saya pasti yakin. Apalagi kan sudah pernah mencapai angka seperti itu. Baik. Dengan strategi yang sudah kita terapkan, ya memang kita yakin bahwa dengan memperbaiki beberapa strategi lagi itu untuk mencapai angka itu bukan hal yang mustahil. Seperti itu. Pak, lanjutkan ya, dari proses perekrutan 200% dan sebagainya, berarti mekanisme pencalekannya seperti apa, Pak? Jadi setelah proses 200% selesai, maka ada petunjuk, ada juklak dari DPP dalam surat DPP nomor 25 tahun 2018 itu masih kita pakai. Tahapan selanjutnya itu adalah DPC untuk tahapan pencalonan di level kabupaten kota. DPC itu melakukan rapat DPC untuk mengkaji nama-nama yang sudah diusulkan ke DPP itu yang nanti akan dikirimkan kembali oleh DPP untuk mengkaji potensi masing-masing di tingkat DPC. Selanjutnya untuk mengusulkan 100% itu dilakukan dalam rapat pleno DPC. Jadi itu pasti rapat pleno artinya diperluas dengan PAC untuk menentukan angka 100%. Sementara untuk penomorannya, nomor urutnya itu boleh diusulkan oleh DPC, tetapi yang nanti ditetapkan itu oleh DPP nomor urutnya, seperti itu. Nanti ditetapkan oleh DPP dan dikirimkan ke DPC kembali atau ke DPD itu menjadi daftar calon tetap, dan nama ataupun nomor urut tidak boleh dirubah oleh pengurus partai di tingkatan itu. Jadi DPC tidak boleh rubah apa yang sudah menjadi keputusan DPP. Di DPD juga tidak bisa rubah apa yang menjadi keputusan DPP. Kalau itu dilakukan, kalau ada perubahan, maka akan mendapat sanksi partai sampai ke tingkat pencopotan dari daftar caleg. Seperti itu. Baik Pak Jemi. Dari 200% caleg yang sudah direkrut, Pak, apakah itu didominasi oleh pengurus partai? Ataukah ada proses penjaringan dari luar orang-orang kader partai? Itu karena kalau kan banyak juga kan kader partai yang sudah teruji dan komposisi suara itu juga tidak pernah berubah. Maka PDIP juga membuka ruang kepada dari kalangan di luar partai untuk masuk bergabung dalam proses dan bisa saja menjadi calon legislatif nantinya, Pak. Ya. Jadi yang pertama begini, komposisi kepengurusan PDI Perjuangan itu menurut saya itu adalah komposisi atau struktur yang cukup atau terlengkap dari partai-partai lain yang ada di seluruh Indonesia. Karena struktur kita itu struktur bukan saja sampai ke level desa, kelurahan, bukan. Tapi sampai ke level RT. Dalam istilah partai itu disebut sebagai anak ranting. Jadi ada level DPC, level kota, level PAC itu kecamatan, level ranting itu desa kelurahan, dan anak ranting itu per RW atau RT. Sehingga dengan demikian, secara strategis keanggotaan kita di situ cukup banyak. Proses pencalekan ini pun kita buka kepada publik untuk kemudian diberikan kesempatan mendaftar ke PDI Perjuangan. Dan proses baik struktur partai maupun juga masyarakat yang lain tahapannya sama. Harus mengikuti psikotes. Dan setelah itu nama-nama dikirimkan ke sana, lalu kemudian ke DPP, lalu kemudian DPP akan memutuskan lagi calon 200% itu. Jadi 200% itu juga sudah harus terpenuhi standar perempuan 30% masing-masing. Dan itu sudah terpenuhi sejauh ini. Semuanya sudah. Jadi tidak ada kendala. Jadi tidak ada kendala. Baik. Berarti partisipasi perempuan sebenarnya cukup luar biasa di proses pencalekan besok ini, Pak. Pak, ini menarik, Pak. Karena di masa proses pemilihan legislatif ya, di zaman Bapak juga pada saat menjadi ketua DPC, PDI Perjuangan cukup kesulitan, Pak, untuk mendapat kursi di Sirimau 2. Bahkan kalau mengikuti trennya juga akumulasi suara di perolehan suara secara akumulatif di situ juga tidak terlalu signifikan dan mendorong. Kalau kemarin signifikan berarti bisa saja Golkar tidak mengambil posisi urutan pertama pemenang. Nah, Pak, kira-kira dalam proses untuk 2024 ini, Pak, figur-figur yang disiapkan untuk pencalekan itu menurut Pak sendiri sejauh ini apakah cukup kuat, Pak, dalam menjawab PDIP untuk bisa mendapat satu kursi nih, Pak? Oke, baik. Jadi ketika kita konsentrasi ke Sirimau 2, ya, memang di situ
problem utama kita adalah menemukan tokoh-tokoh yang memang punya pengaruh di masyarakat yang bisa kita ajukan sebagai calon legislatif di situ, di wilayah itu, di Siribau 2 itu. Nah, proses ini tentu tidak bisa kita biarkan begitu saja. Sekarang misalnya kita sudah punya kandidat-kandidat yang kita yakin itu pasti bisa memperoleh suara yang signifikan di situ sehingga bisa mendukung perolehan suara di situ. Bahkan dalam target kita harus pecah telur di situ untuk 1 kursi dari proses pemilihan sistem proporsional terbuka ini. Kan waktu tertutup dulu kita pernah 1 di situ. Bahkan dua pernah ada 2 kursi di situ di Sirimau itu. Kemudian Sirimau waktu masih bergabung ya, waktu belum dipecahkan. Itu ada 2 caleg kita atau 2 alek kita, anggota legislatif kita berasal dari wilayah Sirimau 2 atau wilayah terutama wilayah desa Batu Merah itu. Nah, sistem sekarang ketika dapilnya dipecahkan atau dilepaskan itu dipisahkan, kita belum pernah memperoleh 1 kursi di situ. Bahkan suara kita di situ ya paling banter hanya di angka 1000-an lebih sampai 1500. Untuk keseluruhan caleg nggak? Seluruh waktu masih 7 kursi yang diperebutkan, artinya 7 caleg. Nah itu. Nah sekarang kan ada perubahan kursi. Sesuai dengan PKPU terbaru, itu ada perubahan kursi, ada pergeseran kursi dari Sirimau 1, yang tadinya 8 kursi, dia bergeser ke Sirimau 2. Nah sekarang Sirimau 2 yang tadinya 8 kursi, itu menjadi 9 kursi. Berarti PDIP melihat ada peluang sebenarnya untuk bisa mendapatkan. Jadi pergeseran itu justru memberi peluang kepada kita, mempermudah kita untuk memperoleh suara di situ, di samping kita tidak mengabaikan ada kemungkinan partai-partai lain yang memang punya suara signifikan awalnya, itu bisa saja memperoleh 2 kursi. Baik, Pak. Yang kita cermati Pak, isu-isu yang beredar ya atau informasi PDIP kesulitan itu karena diklaim sebagai partai Kristen. Sebenarnya juga harus mestinya diklarifikasi oleh pengurus partai dan PDIP secara keseluruhan, karena pimpinan saat ini juga Pak Mulad adalah dari Muslim. Jadi ada isu-isu yang cukup sebenarnya melemahkan, dan sejauh ini PDIP belum mampu, PDI Perjuangan menurut kami itu belum mampu untuk merasionalisasi itu kepada masyarakat. Tetapi perkembangan terakhir yang kami dapat bahwa ada beberapa caleg-caleg terbaik dari partai politik lain yang sudah bergabung, Pak. Bahkan informasi juga ada salah satu anak dari Bupati Buru Selatan juga. Apakah itu benar Pak? Dan itu dipastikan juga akan masuk dalam proses pencalekan Pak? Itu benar. Dan justru itu yang menjadi andalan kita untuk kemudian mendongkrak menjadi vote getter di situ untuk peningkatan suara kita di situ di Sirimau 1. Di samping kita juga mempersiapkan mereka caleg-caleg yang pernah memperoleh suara signifikan di situ ya, untuk kemudian kita dorong lagi supaya bisa lebih memasyarakat untuk kemudian bisa diterima. Memang alasan awalnya itu seperti itu, tetapi sekarang itu tidak boleh menjadi alasan. Karena kita cukup plural di situ, cukup membaur, dan apalagi ketua DPD kita justru seorang Muslim. Itu berarti ya, tidak ada sebetulnya gambaran seperti itu. Bagi kami pun gambaran seperti itu hanya image. Nah, yang menjadi tanggung jawab kita adalah bagaimana kemampuan kita untuk merebut hati masyarakat, memperoleh suara mereka. Begitu. Jadi kalau soal agama ya, itu bagi kita itu sebetulnya image saja yang dibangun. Ya bagaimana tanggung jawab kita untuk mengklarifikasi, menjelaskan kepada masyarakat bahwa PDI Perjuangan ini adalah partai nasionalis. Ya jadi terbuka untuk ke semua, dan bahkan kita punya calon-calon yang dulu pernah, yang tadi saya bilang itu pernah kita punya anggota DPRD bahkan 2 orang dari situ. Ya, Pak Jemi, artinya dari sisi bakal caleg dan mungkin dipastikan caleg juga ke depan di Sirimau 2 semakin kuat ya Pak ya. Tapi apakah juga akan diperkuat lagi dengan sentuhan dari PDI Perjuangan dalam proses program-program di masyarakat? Karena kan kalau kita hanya mendorong figur lalu kemudian tidak melihat aksi nyata PDI Perjuangan kan juga tidak akan lalu kemudian menggugah masyarakat untuk lalu kemudian memberikan pilihan kepada PDI Perjuangan. Jadi apa yang harus didorong kepada PDI Perjuangan Kota Ambon untuk bisa mengarahkan konsentrasi berpikir sedikit untuk mendorong dan membantu masyarakat di Sirimau 2? Ya, jadi gini. Awalnya ya, sistem pemilu kita kan sistem proporsional tertutup. Semuanya digerakkan oleh partai. Tetapi kemudian setelah robah ke sistem proporsional terbuka, maka tingkat action dari masing-masing caleg
Baik. itu semakin terlihat dibandingkan dengan partisipasi partai. Jadi partai tidak memiliki partisipasi yang secara langsung Baik. itu dimanfaatkan oleh caleg. Itu yang membuat sebetulnya kita punya faktor kelemahan kita di situ. Sehingga mengabaikan bagaimana struktur partai itu dijaga, dipelihara untuk tugas dia sepanjang sebelum menghadapi pemilu. Itu tugasnya itu adalah bagaimana menyadarkan masyarakat, bagaimana mensosialisasikan PDI Perjuangan sebagai partai yang punya harapan, punya masa depan, dan punya cita-cita menjadikan Indonesia ini adalah Indonesia Raya yang sejahtera bagi semua masyarakat. Itu adalah tugas pengurus partai. Baik. Nah, strategi kita untuk memperoleh suara di situ, bukan saja di situ, tapi juga semua dapil yang ada, adalah mengoptimalkan seluruh pengurus partai yang ada di masing-masing desa kelurahan sampai ke RT RW yang tadi. Mengoptimalkan mereka, mempersiapkan mereka dengan baik supaya mampu untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, untuk itu PDI Perjuangan juga sudah melakukan pelatihan kader tingkat madya kemarin, dan kemudian akan dilanjutkan lagi dengan pelatihan-pelatihan kader yang lain yang tujuannya adalah bagaimana memberikan kemampuan kepada kader partai, struktural partai untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Wow. Ini kan satu hal yang sulit sebetulnya. Bagi partai-partai lain juga sulit menjadikan kader mereka sebagai alat komunikasi. Ini kader-kader yang militan PDI Perjuangan. Yang mampu untuk memberikan kemampuan mereka untuk bisa diterima oleh masyarakat, dan masyarakat bisa mengikuti apa yang menjadi target-target PDI Perjuangan itu. Itu salah satu upaya kita, target strategi kita. Kemudian yang kedua adalah menempatkan calon-calon yang memang bisa diterima dan punya pengaruh di situ. Di situ. Yang ketiga tentu saja ini menjadi problem dari semua caleg adalah masalah faktor finansial, pembiayaan. Itu pun kita akan lakukan secara bergotong royong. Nah, untuk itu sekarang misalnya di PDI Perjuangan bicara soal dana saksi itu sudah kita lakukan secara gotong royong oleh semua anggota legislatif di seluruh Indonesia, mempersiapkan dana saksi yang sekarang ini sudah ditampung di DPP partai, tinggal kemudian pada waktunya itu akan dikucurkan seperti itu. Baik Pak Ketua. Berarti hal yang sama juga, pasti strategi yang sama juga akan dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan untuk bisa juga merebut kembali satu kursi di Dapil Teluk Ambon Baguala yang pernah, di mana di zaman Pak juga pernah ada 2 kursi dan pada akhirnya juga harus merelakan 1 kursi saja untuk PDI Perjuangan di pemilihan legislatif 2019 ini, Pak. Pak, mungkin terakhir Pak, apa yang ingin Pak sampaikan kepada pengurus partai dan mungkin kader dalam upaya untuk memperkuat lagi semangat menjemput pemilihan legislatif 2024 ini? Tugas utama dari PDI Perjuangan yang sudah diinstruksikan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, adalah bahwa, dan itu sudah menjadi keputusan partai di tingkat Kongres Partai, bahwa PDI Perjuangan harus menang 3 kali secara beruntun, atau biasa disebut dengan istilah hat-trick. Artinya harus menang lagi 3 kalinya. Dan menang ketiga kalinya itu membutuhkan tanggung jawab seluruh kader partai, baik itu struktural partai, legislatif maupun juga eksekutif. Itu tanggung jawab bersama. Yang dalam PDI Perjuangan disebut dengan 3 pilar. Pilar eksekutif, pilar legislatif, dan pilar struktural partai. 3 pilar ini harus bekerja bersama-sama, bergotong royong bersama-sama untuk menampung, memiliki atau menjadikan PDI Perjuangan sebagai pemenang lagi yang ketiga kali. Nah, itu menjadi target kita. Nah, untuk itu semua kader yang telah dipersiapkan baik lewat pelatihan kaderisasi maupun juga proses rekrutmen saksi, dan semua caleg yang bakal caleg yang sudah direkrut dalam kapasitas 200% itu punya tanggung jawab bersama untuk memenangkan partai. Sekalipun nanti dalam 100% mereka tidak terakomodir, tapi mereka punya tanggung jawab bersama mulai dari tahun ini sampai dengan Februari 2024 menjadi tanggung jawab bersama untuk menjadikan PDI Perjuangan sebagai pemenang. Tentu saja dengan target, bukan saja target sebagai pimpinan dewan atau ketua dewan lagi. Memang target kita kali ini adalah mempertahankan 2 kursi di Nusa Nibe, menjadikan Teluk Ambon Baguala sebagai Dapil 3
yang tadinya 2 kursi turun 1 kembali lagi ke 2 kursi. Dapil 1 mempertahankan 1 kursi dan dapil Sirimau 2 itu Minimal 1 kursi di situ. minimal 1 kursi di situ, sehingga secara total itu 6 kursi. Nah, itu bukan saja target kita di sini, tapi itu sudah menjadi target kita yang sudah kita sampaikan ke DPP. Baik. Berarti Pak Jemi dan seluruh kekuatan fraksi dan struktur partai juga siap mendukung Pak Gerard Mailua dalam kerja-kerja dengan Pak Sekretaris dan sebagainya. Baik Pak Jemi, terima kasih Pak atas semua informasi. Semoga dialog ini juga bisa memberikan pencerahan dan penguatan kepada kader partai dalam menjemput pemilihan legislatif di 2024 nanti. Bapak saudara semua, demikian wawancara singkat saya dengan Pak Jemi Matita. Kita akan kembali dengan topik-topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten. Masih bersama saya Ongele Kipio di Maluku Bicara N25. Sampai jumpa. Amato. Amato. Terima kasih Pak Jemi.